rasanya tuh ngeleyang kayak gini. Parinya peloh ya Allah ini loh teman. Nah, saking lamanya di dalam kulkas kayak sifat dasar laki-laki ya, kalau ada yang baru yang lama itu diajukan. Masih sekitar 4 bulan bekerja di luar negeri dan melakukan mohon maaf bundir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sedang ngirisi ini apa namanya, pare teman-teman. Parenya peloh ya Allah ini loh teman, momploh gini. Ini karena saking lamanya di dalam kulkas jadi nggak dimasak-masak. Pak Bos itu kebiasaan kalau ada sayur baru yang lama tidak dianggap. Jadi kayak sifat dasar laki-laki ya, kalau ada yang baru yang lama itu diajukan. Di dunia manapun sama aja. Aku barusan ngetasi pakaian teman-teman. Jadi pakaianku itu sudah tak cuci, sudah tak jemur di situ 2 hari karena ya hujan terus toh ya. Jadi ya nggak kering, ngecemas gitu loh rasanya. Ngecemas itu kayak sebenarnya sudah kering tapi kayak lembab gitu loh, kayak mamel gitu. Dan karena nanti malam itu mungkin tengah malam jam 12-an ke atas itu katanya itu badai Taifong itu ya kan, yang dari jarak yang paling dekat dengan Taiwan, jadi kemungkinan anginnya tuh mau nyerek kenceng, makanya timbangannya baju saya itu terbang kemana-mana. Terus itu kan ada ya onderdilnya segitiga pengaman, kacamata pelindung, itu kalau terbang ke rumah tetangga kemana-mana kan ya ndak lucu tuh ya, nanti di tangan iki nek sopo kacamata pelindung nek sopo kan ya enggak banget. Makanya tak beresin, tak luloni, mau tak jereng di sini, di atap-atap sini, di atap-atap sini nanti malam. Yos Beni, kata Pak Bos suruh jerengin di situ ya tak jerengin di situlah. Ini ada kemangi langu ya teman-teman. Ini mau tak masak sama kerang. Jadi kerang yang tak oseng sama itu apa? Kecap asin, terus tak kasih ini nanti. Ini tak guntingi kayak gini, soalnya kalau dikabehkan sak gagang-dagangnya nanti takut nyeloloti teman-teman. Ini kerang yang beli Pak Bos tadi pagi ya teman-teman. Pak Bos belanja karena takut taruh tuh badainya itu sampai besok, jadi nggak punya stok makanan kita, makanya Pak Bos pergi belanja. Ini cuma tak masak separuh karena hari ini yang makan cuman Pak Bos tok, Bunyinya nggak makan.
Jadi Simbah itu hari ini jam setengah 11 siang itu baru bangun tidur, kemudian makannya itu sudah hampir jam 12 ya, sudah mau masuk makan siang. Terus kemudian makan siangnya itu jam setengah 5, jam 4 lebih pokoknya ya, sekira-kira jam segitu. Jadi beliau bilang kalau nggak makan malam kayak gitu, tapi ya saya tetap harus menyediakan makanan, takut-takutnya itu kalau nanti tengah malam terus minta makan, repot kan kalau tengah malam harus masak. Ngopeni lansia tuh seperti itu teman-teman, jadi siang jadi malam, malam jadi siang, kadang-kadang itu sampai ngeleyang berhari-hari tidak tidur ya, tidurnya cuma sejam 2 jam, tidur ayam kayak gitu loh, rasanya tuh ngeleyang kayak gini. Ini parinya sudah empuk apa belum? Wah sudah teman-teman, mari kita entas. Wah, ini airnya bukan air rebusan ya, ini air beda. Terus ini tak tambahin tauco, di sini bilangnya toce, rada banyak. Ini bawang dan jahe ya. Terus ini tambahin kecap asin. Terus air. Kemudian masukkan kerangnya. Kalau sudah mekar baru ditambahin kemanginya ya, atau daun basil. Sudah matang teman-teman, sepertinya duduhnya kebanyakan. Rapopo lah, nanti diuyup ya. Diuyup itu diseruput gitu loh. Sudah siap, ini kerang yang ditumis sama kecap asin dan kemangi Taiwan atau kemangi langu atau daun basil. Kalau yang ini adalah pare yang ditumis sama tauco dan teri Medan. Halo teman-teman, aku barusan selesai mandi, sekarang hampir jam 12 ya. Hampir jam 12. Terus ini jendela aku masih tak buka karena anginnya belum terlalu kenceng, karena katanya itu kan perkiraan cuacanya itu kan sekitar jam 12 lebih ya, jam 12 ke atas. Tapi ya sudah lumayan hus-hus sih, walaupun nggak kenceng banget, karena kalau typhoon kayak gini tuh wah hawanya tuh panas sumuk gitu loh teman-teman. Kayak sumuk itu apa ya bahasa Indonesianya, gerah, tapi gerahnya itu kayak kita di dalam oven gitu loh. Jadi gerahnya itu kalau kata orang Jawa ungkep, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya, ya gerah gitu loh, panasnya itu panas kayak di dalam oven gitu loh. Jendelanya tak tutup sedikit teman-teman, jadi tak buka dikit aja biar ada sirkulasi udara, karena semua jendela sama semua pintu di rumah ini sudah ditutup rapat ya. Tapi aku ndak betah kalau tak tutup juga, nanti ungkep gitu loh teman-teman. Kalian tahu ungkep kan? Yes, pokoknya gitulah, tadi kan sudah tak jelaskan. Karena ini hujannya sudah mulai deras, sudah mulai kenceng, campur angin, takutnya airnya itu masuk ke dalam rumah. Tapi aku nggak mau kalau nggak ada sirkulasi udara, makanya tak buka dikit gitu aja. Udah ya teman-teman, sekarang sudah jam 12, aku mau istirahat dulu. Mumpung mbahku nggak rewel hari ini, alhamdulillah, jadi saya moga-moga bisa tidur sampai pagi. Wes disambung besok lagi ya. Ini rambut saya dembleng karena hari ini tuh sebenarnya saya mau keramas, tapi ya wes karena sudah kemalaman banget terus jadi nggak sida.
Halo, selamat pagi. Hari ini aku masak ini sayur keramat lagi. Bosen-bosen deh. Katanya bosen tapi nyatanya yang dibeli tetap ini aja, mana belinya itu dua kresek lagi. Jan Pak Bos kuis memang tiada lawan tiada tanding. Kualik tiada tanding tiada lawan. Iya wes pokoknya kurang lebih seperti itulah. Hari ini taifongnya itu nggak terlalu kenceng ya teman-teman. Kemarin malam juga nggak terlalu kenceng ya, anginnya sebentar datang sebentar nggak ada kayak gitu, karena memang nggak sampai masuk ke Taiwan, cuman berada di luar kayak gitu. Jadi sebentar datang, kemudian hujannya grodok gitu, kemudian pergi, kemudian anginnya datang lagi, wus, kemudian pergi lagi, seperti itulah. Ini pasti gara-gara teman-teman yang sedang menitipkan rindu kepada pacarnya yang ada di Taiwan atau di Jepang atau di Korea, karena seringkali tuh seperti itu. Makanya teman-teman, kalau kangen itu nggak usah dititipkan ke angin, nggak usah. Kalau kangen itu langsung aja telepon ngomong. Sekarang zamannya sudah canggih, jadi jangan dititipkan ke angin ya. Masa nih kancanya ini loh yang panen resek panen resek kalau taifong datang seperti ini tuh. Tapi kalau ndak ada taifong ya ribet teman-teman, soalnya ya Taiwan itu negara yang kering, tidak punya curah hujan. Jadi kalau nggak ada taifong yang datang, nggak ada taifong yang mampir, ya wes kekeringan. Kayak tahun kemarin tuh jan kering sampean danau danau buatan di Nantau sana itu namanya Sun Moon Lake, itu sampai kelihatan dasarnya saking kekeringannya. Ya karena beberapa tahun ini memang tidak ada taifong yang mampir ke Taiwan kayak gitu. Beda dengan negara kita ya yang udannya sampai melimpah-limpah, sampai banjir-banjir kemana-mana. Alhamdulillah disyukuri, tanah kita memang tanah yang subur, makanya tongkat batu dan kayu bisa jadi tanaman gitu. Semuanya sudah selesai makan teman-teman, kecuali saya. Saya belum bikin sayur untuk saya sendiri. Ini saya sedang nyuci piring bekas makannya Simbah. Jadi Simbah itu makannya memang belakangan. Kalau Pak Bos itu makan siangnya jam 12, kalau Simbah jam setengah 2, dan mereka menunya berbeda. Jadi saya harus masak 2 kali, nyiapin makan 2 kali untuk mereka, kecuali kalau makan malam. Jadi kalau sarapan sama makan siang tuh seperti itu setiap hari. Ini pintu tak tutup ya teman-teman, soalnya barusan itu hujannya kencang, jadi airnya itu ketampon. Karena ya di luar itu nggak ada asbes pokoknya nggak ada itu loh atap pelindung gitu, jadi airnya itu langsung masuk semua ke dalam rumah kalau ada hujan sama angin kayak gitu. Ini saya mau cerita tentang kejadian yang sedang ramai dibicarakan di kalangan TKI maksud saya, di kalangan TKI. Jadi ada seorang TKI di Jepang, masih sekitar 4 bulan bekerja di luar negeri dan melakukan mohon maaf bundir. Untuk teman-teman yang sedang proses, apalagi yang non itu maksudnya belum pernah bekerja di luar negeri sama sekali, satu hal yang perlu kalian persiapkan adalah mental. Kerja di luar negeri itu yang diajar mental teman-teman. Jadi mental kita harus benar-benar kuat, harus benar-benar strong, tenan. Jangan memandang gajinya yang tinggi, karena gaji yang tinggi itu ada harga yang tinggi juga yang harus dibayar. Kita bisa jadi kurang istirahat, kurang tidur, kurang makan, semuanya itu sangat berbeda. Jangankan ke luar negeri ya, kita keluar pulau atau keluar kota aja kita mengalami culture shock itu. Apalagi ini di luar negeri yang semuanya itu berbeda. Semuanya berbeda, bahasa lah, kebiasaan, cara makan, makanan, semuanya berbeda. Jadi yang harus dipersiapkan adalah mental, karena cara kerja di luar negeri itu sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Kalau pertama kali datang itu sudah pasti kita setiap hari nangis itu sudah biasa. Jadi kalau kita tahu ada anak yang belum pernah kerja di luar negeri terus masih di sini sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian tiap hari nangis cerita kerjaannya begini begitu itu kayak sudah biasa. Kita dulu pun juga seperti itu waktu pertama kali datang. Jadi benar-benar yang pertama disiapkan itu adalah mental. Jangan mikir bahasanya nanti bagaimana, nanti pekerjaannya bagaimana, gajiannya bagaimana, nanti kirim uang bagaimana, terus nanti uangnya diginiin, nggak usah mikir itu dulu. Siapkan mentalmu dulu, soalnya kalau di luar negeri itu
Yang diajar itu mental teman-teman. Kalau nggak siap mentalnya ya banyak yang mengundurkan diri, jadi pulang sebelum kontrak habis. Terus kemudian ya seperti kasus yang tadi tak ceritakan. Saya nggak nyalain karena mental setiap orang itu beda-beda, dan yang paling berperan di sini adalah keluarga. Jadi kadang-kadang itu ada keluarga yang merangkul, misalnya kalau kita sambat itu didengerin, terus dikasih solusi, terus kemudian yes, pokoknya intinya didengerin itu kita sudah muarem banget, tidak menghakimi kita, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, itu wes luar biasa. Jadi kuncinya di sini adalah tetap keluarga. Jadi kalau kalian teman-teman semuanya yang punya keluarga yang bekerja dimanapun, gak usah di luar negeri ya, bekerja dimanapun itu disupport ya, jangan dihakimi, jangan dibanding-bandingkan, kok ini hasilnya segini, kok itu hasilnya segitu, kok ini begini, ini begini. Jadi wes jangan lakukan itu, karena itu benar-benar menjatuhkan mental, karena mental orang itu nggak sama. Kalau yang nekat ya jadinya seperti itu teman-teman. Wes lah, jangan ngeri pokoknya. Sudah dulu ya teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani saya. Saya mau istirahat dulu, saya mau tidur. Sekarang jam 2 siang. Jadi Pak Bos sama Simbah sudah pada tidur. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain karena sebenarnya ini adalah jamnya ngajak Simbah jalan-jalan atau mandiin Simbah. Tapi karena hujan, cuacanya dingin, jadi Simbah nggak mandi dan nggak dibawa jalan-jalan. Alhasil saya bisa tidur, bisa nyaur utang semalam teman-teman. Jadi utangnya tidur semalam bisa tak sahur. Ya sebenarnya kalau siang gini itu tidur 10 menit 15 menit itu sudah cukup. Yang penting ngilangin capek, ngilangin geliam, ngilangin mumetnya, itu sudah cukup. Saya hari ini belum makan, sekarang saya belum makan siang. Saya mau tidur dulu karena mata saya itu benar-benar nggak tahan. Ini sepet dan pengen tidur gitu loh, tidur sekitar 10 menit 15 menit kemudian baru masa untuk makan siang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.